banyak pun kapasitas tempat tidur yang kami siapkan ya, tentunya tidak akan cukup kalau memang masyarakat dan kita semua ya membantu untuk program 5M-nya gitu ya. Kami berharap dari pemerintah melakukan pembayaran ini karena ini sangat membantu sekali untuk operasional rumah sakit nih Pak. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Bapak Iing Ihsan Hanafi. Kita akan berbincang seputar kapasitas rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19 yang hingga kemarin jumlah kasusnya sudah melampaui angka 1 juta. Benarkah para pengelola rumah sakit swasta menghadapi problem keuangan, mengingat klaim mereka terkait biaya perawatan pasien sejak 3 bulan terakhir belum dibayarkan oleh pemerintah? Kita sapa langsung Bapak Iing Hanafi melalui saluran aplikasi Zoom berikut ini. Ya, halo, assalamualaikum Bapak Iing. Salam kenal Pak, saya Sudrajat dari Detikom. Waalaikumsalam Pak Ajat. Selamat siang. Selamat siang, selamat sore. Salam, ini kita perjumpaan pertama kali nih Pak Iing ya? Iya betul. Alhamdulillah nih Pak ya, di kondisi pandemi kita semua diberikan kesehatan semua ya. Amin. Tapi begini Pak, aduh, ini hari ini sudah tembus 1 juta ini jumlah yang positif COVID berdasarkan data di Satgas. 1.012.000 kalau nggak salah itu. Ya. Nah ini saya sengaja kontak Pak Iing nih, pengen tahu kesiapsiagaan rumah sakitnya seperti apa nih? Kapasitasnya seperti apa menghadapi lonjakan yang luar biasa ini? Ya, baik. Kondisinya memang sangat memprihatinkan ya, per hari ini kita tembus angka 1 juta ya Pak ya. Angka 1 juta ini tersebar di seluruh Indonesia. Kami di rumah sakit itu sekitar di Indonesia itu sekitar 2.900 lebih lah rumah sakit ya, baik itu rumah sakit pemerintah, daerah, ataupun rumah sakit vertikal dan rumah sakit swasta. Kami di rumah sakit swasta itu sekitar 65%-nya dari seluruh yang tadi saya sebutkan, jadi kurang lebih 1.800 lah. Mungkin ada beberapa yang tergabung di dalam asosiasi rumah sakit swasta. Tentunya kami juga ikut berperan, ikut serta dalam membantu pemerintah dalam melayani pasien-pasien COVID ini, Pak. Dari mulai bulan Maret kita aktif ikut serta. Nah ini benar nggak kondisi rumah sakit sejak akhir Desember mungkin awal Januari sudah mulai panik nih mengingat kapasitasnya yang terus menyempit? Ya, memang kondisi sekarang kapasitas rumah sakit bornya itu ya untuk Jabodetabek itu sudah di atas 80%-an Pak ya, baik itu isolasi ataupun untuk ICU. Padahal kita beberapa rumah sakit juga sudah mengikuti edaran Pak Menkes bahwa kita diharapkan menambah kapasitasnya menjadi 30, syukur-syukur bisa menjadi 40%. Cuman memang tidak semudah itu nih Pak menambah kapasitas tempat tidur itu. Ya. Kami di rumah sakit juga harus memikirkan zonasinya, harus memikirkan infrastrukturnya, memikirkan sumber dayanya, memikirkan alat kesehatannya. Nah ini yang butuh sumber daya yang mumpuni untuk rumah sakit tersebut gitu loh Pak. Ini kalau zonasi maksudnya gimana tuh Pak? Ya kita kan mulai dipisahkan dari mulai pasien masuk antara pasien yang kemungkinan butuh isolasi dengan pasien-pasien biasa. Karena di saat pandemi seperti ini juga kita di rumah sakit kan tetap melayani pasien-pasien yang biasa Pak, pidana, ke anak dan lain-lain gitu. Ya ini memang demi keamanan semua ya, jadi kita lakukan screening dari setiap pasien ataupun keluarga yang mau berobat ke rumah sakit gitu ya. Kita pastikan
pastikan juga teman-teman yang perlu isolasi juga ini tidak kemana-mana lah ya. Kalau di rumah sakit ya sesuai masuk ke IGD isolasi. Kalau memang perlu perawatan ya kita siapkan isolasi perawatannya. Tapi kalau misalnya dia perlu isolasi di rumah ya kita sarankan untuk isolasi di rumah, Pak. Pak, tadi terkait membludaknya pasien COVID dan jumlah rumah sakit khususnya yang punya swasta 1.800. Itu kalau dari total kamar atau tempat tidurnya seberapa ini, Pak? Seberapa memadai itu untuk menampung pasien yang sekarang terus bertambah itu? Iya, memang seberapa banyak pun kapasitas tempat tidur yang kami siapkan ya, tentunya tidak akan cukup kalau memang masyarakat dan kita semua ya membantu untuk program 5M-nya gitu ya. Tapi sambil berproses, kami di rumah sakit itu tetap berupaya untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur yang ada gitu loh, Pak. Ya. Saya lihat ada beberapa Pemda juga dengan inisiatif ya menambah kapasitas tempat tidur ataupun tempat-tempat yang baru ya untuk merawat pasien-pasien yang perlu perawatan ini. Pak, apa sih kemungkinan terburuk dari sekarang kan sudah 80% gitu ya. Bila BLUS bertambah terus masuk ke rumah sakit, apa yang kira-kira kemungkinan terburuk yang akan terjadi, Pak? Ya kita sih yang paling kita jaga adalah kondisi para SDM teman-teman yang di rumah sakit juga ya, baik itu dokter, perawat atau petugas penunjang itu supaya mereka juga sehat agar mereka bisa melayani masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan COVID ini gitu ya. Berikutnya lagi saya berharap ya masyarakat kalau memang sudah ada gejala ya, sudah perlu perawatan, silakan konsultasi ke dokter gitu ya. Kita juga beberapa rumah sakit mungkin ada yang menerapkan telemedicine ya untuk konsultasi dulu. Atau kalau jauh ya. Udah ada keluhan silahkan datang ke rumah sakit, jangan sampai nanti datang ke rumah sakit sudah kondisi yang berat, Pak. Kalau datang ke rumah sakit sudah kondisi berat, tentunya nanti memerlukan penanganan yang lebih kompleks lagi gitu ya. Terutama mungkin kepada pasien atau keluarga yang punya penyakit lain gitu loh. Nah ini juga kita perlu hati-hati. Kan kalau dari Pak Menkes dan banyak ahli juga menyarankan kalau memang gejalanya ringan, cukup isolasi mandiri. Tapi ada mungkin dari rumah sakit atau tim dokter atau puskesmas gitu, koordinasinya seperti apa itu Pak untuk mengontrol agar orang yang atau warga yang melakukan isolasi mandiri itu tidak benar-benar terkucil sendirian di rumahnya gitu, tanpa tahu perkembangan kondisi dirinya. Ya kalau menurut hemat saya ya pengalaman saya di lingkungan di rumah gitu ya, memang peran RT RW itu sangat membantu ya, sangat berperan sekali diaktifkan satgas mungkin ya di lingkungan terkecil gitu ya, supaya memang kalau ada masyarakat yang memang positif, ini ya mereka tidak merasa dikucilkan gitu ya. Jadi mungkin mereka bisa diisolasi di rumahnya, mungkin keluarganya yang tidak mungkin bisa diungsikan ke tempat yang lain. Satgas setempat juga bisa membantu untuk suplai logistik dan lain. Kerjasama gotong royong di sini penting sekali. Ya. Nanti mungkin puskesmas juga akan membantu memberikan perawatan misalnya untuk obat-obatannya atau bisa konsultasi nanti ke rumah sakit kalau memang ada keluhan ya bisa diantar dengan ambulan gitu Pak. Pak, saya kembali soal ke kapasitas rumah sakit. Dari 34 provinsi, mana yang kondisinya dalam kondisi yang relatif kritis? Saya rasa mungkin tempat-tempat yang di Jabodetabek ya Pak ya. Jabodetabek. Ya, beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur kan menyampaikan bahwa mungkin pasien di Jakarta banyak juga yang dari luar Jakarta. Ya kita harus akui itu ada. Gitu ya. Kelihatannya di Jabodetabek ini sudah cukup tinggi angka hunian tempat tidurnya Pak.
Itu ada peluang membangun semacam rumah sakit darurat berarti ya, kalau nanti sudah dalam beberapa waktu ke depan tidak tertampung itu. Iya, kalau hemat saya sih memang kalau rumah sakit darurat juga kan tidak mudah ya infrastrukturnya. Jadi mungkin dioptimalkan saja rumah sakit yang sudah ada dengan dibantu gitu ya untuk meningkatkan lagi kapasitas tempat tidurnya gitu. Ya, kita mungkin Pemda ataupun kementerian bisa lihat mana rumah sakit tertentu yang bisa menambah kapasitasnya lagi gitu. Itu jauh Sekarang lebih jumlah mudah saya, sekarang jumlah tempat tidur yang tersedia berapa Pak? Dari sekian penambahan kan mungkin dari Desember ya sudah ada penambahan tempat tidur dan ruang perawatan itu. Data Kemenkes kalau nggak salah itu sekitar hampir 70 ribuan tempat tidur ya Pak ya. 70 seluruh Indonesia. Iya. Kalau yang khusus milik swasta sendiri gitu, yang di bawah asosiasinya Pak Iing? Ya, kalau di kami memang rumah sakitnya jumlah tempat tidurnya rata-rata tipe C ya Pak ya. Jumlah tempat tidurnya sekitar 100-an gitu ya. 100 sampai 200 ya. Tentunya mungkin tidak banyak tapi hampir 30% dari jumlah itu ya di rumah sakit swasta itu Pak dirawat. Pak, nah terkait SDM, jumlah perawat, tenaga dokter kan juga selama setahun ini banyak yang ikut menjadi korban gitu kan. Sementara jumlah pasien bertambah. Jadi kami di rumah sakit sendiri melakukan disiplinnya cukup ketat ya Pak. Kita melakukan self assessment ya untuk karyawan itu. Jadi misalnya kita isi data tiap hari karyawan itu masuknya zona mana, ring mana gitu ya, ring 3, ring 2 atau ring 1 gitu ya. Kita berharap teman-teman ini, makanya tadi kita berharap teman-teman ini jangan sampai tertular gitu ya. Tapi kita harus akui berapa persen kasus kemarin itu banyak juga dari tim medis atau paramedis yang terkena, Pak. Nah ini tentunya kalau mereka terkena mengganggu juga ke untuk kuantitas memberikan pelayanan ke pasien-pasiennya karena ya tadi yang harus dirawat itu tentunya butuh istirahat bisa 15 sampai 20 hari gitu loh untuk bisa survive lagi, bekerja lagi, Pak. Kan kemarin Pak Menteri Kesehatan bilang ada penambahan 10.000 perawat kalau nggak salah ya, rekrutmen. Itu termasuk atas permintaan dari rumah sakit swasta? Iya, rumah sakit swasta tentunya merekrutnya tersendiri ya Pak ya. Tersendiri, oke. Okay. Iya, tersendiri ya. Mungkin itu untuk ke pemerintah gitu ya. Ya memang harapan kami juga dari rumah sakit swasta begitu. Kami bisa dibantu untuk tenaga medis ini bisa dibantu rekrut dari pemerintah gitu ya. Karena kita kan nantinya mungkin kalau pandemi sudah selesai tentunya kita juga harus seleksi lagi. Tapi kondisi sekarang kita sangat berharap juga ada bantuan ya untuk tenaga medis. Kalau untuk APD dan obat-obatan ada keluhan nggak Pak dari asosiasi? Untuk APD alhamdulillah sekarang sudah tertangani ya. Masing-masing rumah sakit sudah tahu di mana yang ada APD yang bagus, terus supplier juga sudah ada. Jadi alhamdulillah untuk APD dan obat-obatan sampai saat ini tertangani dengan baik. Cuman mungkin Pak di kondisi sekarang ini terus terang beberapa minggu yang lalu kan sudah diresmikan Pak sama Pak Wapres untuk donor plasma Pak. Ya, jadi kita sekarang di rumah sakit itu banyak membutuhkan plasma untuk pasien-pasien yang sedang dirawat. Jadi kita berharap kepada pasien-pasien yang sudah sembuh sembuh dapat mendonorkan karena banyak pasien di rumah sakit membutuhkan untuk terapi plasma ini. Itu harus ke rumah sakit Pak ya? Apanya? Untuk mendonorkannya itu tidak bisa lewat PMI seperti biasa gitu? Bisa di PMI, bisa ada di rumah sakit tertentu bisa. Ini mungkin yang kampanye yang belum cukup masif ya untuk donor plasma ini. Ya, kita harapkan itu ya dari pasien-pasien yang sudah sembuh ini bisa mendonorkan karena ini sangat membantu sekali.
saya ingat kan semua pasien COVID itu biayanya ditanggung oleh negara kan, termasuk yang dirawat di rumah sakit swasta. Iya betul. Nah itu untuk klaimnya dari pihak pengelola rumah sakit swasta ke pemerintah lancar nggak? Pembayarannya lancar nggak? Ada keluhan nggak? Nah ini ya kita berharap tadi kan rumah sakit swasta satu sisi dituntut untuk menambah kapasitasnya ya, kan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ya kami berharap memang beberapa bulan ini klaimnya masih belum bayar, jadi kami berharap dari pemerintah melakukan pembayaran ini karena ini sangat membantu sekali untuk operasional rumah sakit nih Pak. Beberapa bulan tuh maksudnya persisnya dari bulan apa Pak? Dari bulan. Karena kalau nggak salah kan April dulu sempat ada keluhan semacam itu kan, April atau Juli gitu. Oktober, November, Desember ini, ya Oktober. Belum juga klaim-klaim yang didispute ya kita harapkan yang klaim dispute ini juga cepat dibayar. Tapi satu sisi juga kami juga menghimbau ke rumah sakit juga untuk menertibkan nih berkas-berkas klaimnya supaya klaimnya ini bisa terbayar gitu. Total berapa sih Pak nilai klaimnya? Iya cukup besar Pak, cukup besar lah. Sampai triliunan gitu untuk 1.800-an rumah sakit itu selama 3 bulan. Ya mungkin sampai ya, tapi mendekati lah. Mendekati. Dekat. Kalau di luar itu untuk insentif tenaga kesehatan masih lancar? Ya insentif masih, tapi beberapa bulan ini juga memang belum keluar juga. Ya kita harapkan ini juga bisa dibantu ya untuk keluar gitu ya. Karena ini juga memberikan motivasi ke teman-teman yang di lapangan nih Pak. Di wawancara saya beberapa hari lalu dengan Pak Menkes, beliau menugasi Pak Wakil Menkes untuk menyusun semacam pedoman penanganan pasien COVID oleh para dokter dan rumah sakit. Memang selama ini belum ada. Itu memang sebuah hal baru atau sebetulnya sudah ada tapi disempurnakan oleh Pak Menteri yang baru ini? Iya, sebelumnya sudah ada. Saya yakin di tiap rumah sakit juga ada ya. Dan dari organisasi profesi juga ada. Ya mungkin sekarang lebih disempurnakan lagi. Karena memang perkembangan penyakit ini kan terus berkembang ya Pak ya untuk virus ini Pak. Pak, terkait COVID, pasien kan banyak, terutama misalnya sampah, limbah lah ya, limbah terkait masker. Kalau di rumah sakit saya nggak tahu apa limbah-limbah lainnya itu pengelolaannya, penataannya supaya tidak mencemari lingkungan sejauh ini seperti apa Pak? Iya, kita harus akui dalam kondisi pelayanan pandemi sekarang ini gitu ya, di rumah sakit tenaga kesehatan ini banyak memakai APD ya, APD yang disposable. Tentunya kami mohon maaf, ini akan menambah jumlah limbah medis ya, limbah medis yang akan keluar dari beberapa rumah sakit ya. Dari rumah sakit memang selama ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membuang limbah medis ini. Ya, di daerah ini ada beberapa perusahaan yang terkait dengan pengelolaan limbah medis ini, Pak. Tapi memang ini mohon maaf pasti volumenya akan meningkat cukup banyak di era pandemi ini. Pak, terakhir saya sebetulnya mau nyambung dengan klaim yang belum terbayar. Kalau klaim dengan BPJS Kesehatan, bagaimana Pak? Dengan kondisi pandemi ini, Pak, pasien-pasien yang berobat ke BPJS ini, yang berobat ke rumah sakit, pasien jaminan BPJS ini cukup menurun, Pak. Ya, jadi mungkin ada kekhawatiran juga ya, pasien-pasien atau yang mau berobat ini takut pergi ke rumah sakit gitu ya. Jadi kelihatan kondisinya menurun, jadi klaim ini cukup lancar ya. Hanya saja yang keluhan yang teman-teman di rumah sakit ini ada klaim yang belum dibayar, yaitu klaim bayi baru lahir nih Pak. Ya, ini klaim bayi baru lahir dari beberapa rumah sakit belum dibayar nih Pak. Ya kita Kenapa berharap itu?
Ya, ini sebetulnya udah ada keputusan Mahkamah Agungnya untuk pembayaran klaim ini, tapi ada edaran dari Direktur BPJS beberapa waktu yang lalu sehingga klaim ini tidak dibayar. Jadi ya rumah sakit juga kesulitan juga nih Pak cash flow-nya karena klaim ini nggak dibayar. Memang tidak mau membayar pihak BPJS-nya, atau ada semacam tadi yang dibilang ada dispute yang perlu di-clear-kan? Iya, sebelum tanggal 9 Juli 2020 ini belum dibayar Pak, sampai 2018. Ini belum mau bayar gitu, padahal dari kementerian sudah diharuskan dibayar, tapi dari mereka punya pandangan lain. Nah ini yang dari teman-teman rumah sakit kita perjuangkan untuk klaim bayi baru lahir ini bisa dibayar. Berapa itu total nilainya Pak? Total nilainya cukup banyak, hampir sama tadi, mendekati T juga. Oh ya, karena dari 2018 ya? Iya, padahal ini kan ya bayinya sekarang udah bisa jalan kaki Pak. Iya. Ini mungkin perlu didialogkan dimediasi oleh Menteri Kesehatan yang baru kali ini Pak. Mungkin komunikasinya lebih asik gitu kan. Lebih asik ya. Ya mudah-mudahan lah, ini harapan kami dari teman-teman rumah sakit, klaim bayi ini bisa segera dibayar. Mungkin nanti direksi BPJS juga baru nih Pak kelihatannya. Nah, mudah-mudahan kan yang baru-baru ini lebih terbuka gitu kan anunya. Pemikirannya, keberpihakannya. Iya, harapan kita seperti itu. Pak Ing, saya ingin penegasan kembali Pak Ing. Ya, bisa dikatakan nggak kondisi rumah sakit saat ini menghadapi pasien COVID ini dalam kondisi yang kritis, atau boleh mungkin sedikit dramatisnya yang lumayan SOS lah gitu, darurat sekali ini, butuh gerak cepat juga untuk mengantisipasi berbagai penambahan itu? Ya, kalau menurut saya sih memang kondisi sekarang kita lagi kondisi perang ya Pak ya. Kita kondisi perang melawan COVID ini. Jadi semua potensi yang ada di rumah sakit kita ikut sertakan dalam menangani ini. Ya memang kita juga cukup khawatir, tadi angka huniannya cukup tinggi, sudah lebih dari 80%. Ya kita berharap semua instansi yang terkait dengan pelayanan ini juga harus ada akselerasi gitu ya Pak ya. Karena kami di rumah sakit itu kan misalnya menambah tadi ICU baru, misalnya kita menambah alat-alat baru, tentunya ini juga kami butuh percepatan, misalnya kalau impor ini cepat, terus registrasi barang juga cepat gitu ya, karena ini kondisinya kondisi perang gitu loh Pak. Ya kalau kita prosedurnya normal ya habislah peluang untuk menolong masyarakat itu Pak. Jadi akselerasi dari semua lini kita butuhkan ini Pak. Dan yang utama juga pembayaran klaim-klaimnya itu ya Pak ya, dipercepat. Itu mempercepat, sangat membantu sekali Pak. Sangat membantu teman-teman rumah sakit berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak Ing atas kesediaannya untuk berbincang-bincang. Semoga ini apa yang disampaikan Pak Ing didengar oleh masyarakat dan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya Bapak Menteri Kesehatan yang baru ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak Ing. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.